Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, yaitu Ibu Diri Nur Hizriyah MPD, yang mudah-mudahan Allah muliakan, dan saya banggakan kepada rekan-rekan seperjuangan yang mudah-mudahan Allah muliakan juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya dari kelompok 6, terdapat dua orang, yaitu saya sendiri Siti Nurul Faridah dan rekan saya Teh Dede Putri Lutfiah. Kebetulan Teh Nisa Fauziah ikut presentasi juga karena beliau minggu kemarin ada halangan, jadi ikut presentasi minggu sekarang. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan mempresentasikan sekaligus memaparkan materi mengenai langkah-langkah tindakan penelitian tindakan kelas. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kami presentasikan. Poin pertama, langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas beserta poin-poinnya atau macam-macamnya atau juga pembagiannya. Yang kedua, yaitu pengumpulan dan analisis data serta tindak lanjut. Nah, di sini saya akan membahas langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas. Terdapat 2 poin. Langkah-langkah dalam penelitian harus mendapat perhatian yang sangat serius. Ya. Jadi langkah-langkah ini salah satu sesuatu yang harus diutamakan dan yang harus mendapatkan perhatian yang sangat serius. Kenapa? Karena pemahaman akan langkah-langkah tersebut akan sangat membantu dalam menyusun rencana dan melaksanakan penelitian itu sendiri. Jadi langkah-langkah ini sangat diutamakan. Adapun langkah-langkah umum penelitian tindakan kelas ini terdapat 4. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Identifikasi dan perumusan masalah yang akan diteliti merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti, karena tanpa identifikasi dan perumusan yang jelas maka sebuah penelitian menjadi tidak fokus. Nah, identifikasi masalah penelitian ini salah satu peran utama atau langkah pertama yang harus dilakukan oleh si peneliti agar apa masalah yang diteliti oleh kita itu lebih fokus, ya. Karena kalau misalkan identifikasi dan perumusan masalahnya tidak benar-benar diutamakan, maka sebuah penelitian juga akan tidak fokus. Seperti itu. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini masalah muncul dari keadaan guru akan adanya sesuatu yang kurang dalam proses pembelajaran yang dikelolanya. Nah, agar mampu merasakan dan mengungkapkan adanya masalah, seorang guru dituntut jujur pada diri sendiri dan melihat pembelajaran yang dikelolanya sebagai bagian penting dari dunianya. Jadi
si guru tersebut bercermin kepada diri sendiri, apakah pembelajaran yang dikelolanya itu maksimal atau belum atau belum sempurna kayak gitu. Jadi harus diidentifikasi masalah penelitian. Jadi harus diteliti. Nah, contohnya jika seorang guru telah menyadari dan sampai pada kesimpulan bahwa ia memang menghadapi masalah dalam bidang tertentu pada proses pembelajaran yang dikelolanya, berarti ia sudah berhasil mengidentifikasi suatu masalah. Jadi intinya, jika ada guru yang sudah menyadari bahwa ia memang menghadapi masalah tersebut gitu dalam pembelajaran yang dikelolanya, maka guru tersebut sudah berhasil dalam mengidentifikasi suatu masalah tersebut, seperti itu ya. Nah, poin yang kedua yaitu analisis dan perumusan masalah penelitian. Nah, setelah guru sebagai peneliti memperoleh beberapa masalah dari proses pembelajarannya atau dari proses identifikasinya, maka selanjutnya guru tersebut melakukan analisis ya, terhadap apa? Terhadap masalah-masalah tersebut, sehingga menemukan masalah yang jelas gitu. Jadi setelah diidentifikasi masalahnya, nah guru tersebut harus menganalisis terhadap masalah apa yang ditelitinya itu. Nah, seperti itu. Nah, analisis masalah ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan guru sebagai peneliti yang di dalamnya mencakup sejumlah tugas yang harus diselesaikan. Jadi analisisnya itu tergantung masalah yang diidentifikasi oleh guru tersebut gitu. Kalau misalkan sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan si guru tersebut meneliti penelitian proses pembelajaran yang dikelolanya, apakah sudah maksimal, apakah belum maksimal, seperti itu. Maka dianalisis sesuai masalah yang diidentifikasinya, seperti itu ya. Nah, adapun tugas-tugas yang dimaksud, nah di sini kan tadi kan yang dimaksud analisis masalah tuh merupakan kegiatan yang harus dilakukan guru sebagai peneliti yang di dalamnya mencakup sejumlah tugas yang harus diselesaikan oleh peneliti. Nah, di sini ada 2 tugas ya. Yang pertama, menggunakan landasan ilmiah untuk memahami hakikat masalah yang akan diteliti. Jadi untuk memahami hakikat masalah yang akan diteliti itu menggunakan landasan ilmiah. Yang kedua yaitu mengubah pemikiran dan cara pandang guru itu sendiri, walaupun kadang-kadang hal ini berlawanan dengan kebiasaan beberapa guru yang tidak mau melakukan perubahan. Jadi jika ada guru yang benar-benar bentrok, kalau misalkan kebiasaan guru tersebut gini, kalau kita seperti ini, maka kita harus mengubah pemikiran atau cara pandang yang berlawanan terhadap guru lainnya, seperti itu. Mungkin itu lebih penjelasannya dari poin yang pertama mengenai identifikasi perumusan masalah dan analisis perumusan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Teh Nisa Fauziah. Langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian tindakan kelas yaitu ada merencanakan perbaikan. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja
yang akan kita lakukan ketika penelitian tindakan kelas yaitu melakukan teknik hipotesis tindakan. Nah, teknik hipotesis tindakan ini adalah dugaan seorang guru tentang cara terbaik untuk mengatasi suatu masalah. Teknik ini juga dilakukan berdasarkan kajian dalam berbagai teori ataupun dalam berbagai masalah yang serupa. Bisa juga sharing antara teman seumuran ataupun bisa menceritakan pengalaman seorang guru terhadap siswanya. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya ada melaksanakan penelitian. Nah, dalam melaksanakan penelitian ini, ketika memang teknik hipotesis tindakan ini sudah sangat sudah sangat mampu mengatasi suatu tindakan di dalam kelas, kita harus melakukan langkah metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, metode penelitian. Nah, di sini metode apakah yang akan kita gunakan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, ada cara pengumpulan atau perekaman. Bagaimana ya? Jadi dalam cara pengumpulan atau perekaman tindakannya itu jangan sampai menyita waktu seorang guru. Sebisa mungkin harus bisa memanage waktu. Jangan sampai waktu seorang guru itu pun tersita demi menyelesaikan tindakan kelas ini. Nah, yang ketiga ada metode yang diterapkan harus handal. Jadi metode yang digunakan itu harus mungkin bisa dibilang mudah, tidak, metodenya itu tidak rumit. Yang selanjutnya, yang keempat, ada masalah yang ditangani guru harus sesuai dengan kemampuan dan komitmen guru. Yang kelima, sebagai peneliti, seorang guru harus mampu memperhatikan aturan-aturan ataupun etika ketika yang terkait dalam tugas-tugasnya. Nah, yang terakhir, PTK ini harus atas dasar persetujuan dan dukungan dari pihak sekolah. Nah, jadi kita tidak bisa semena-mena dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Harus ada persetujuan dari kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan untuk pemaparan materi, yaitu bagian kedua, yaitu ada bagian pengumpulan dan analisis data serta tindak lanjut ya dari langkah-langkah PTK ini atau penelitian tindakan kelas. Oke, yang pertama yaitu ada sebuah pengumpulan data. Nah, jadi dalam pengumpulan data di dalam penelitian tindakan kelas ini, pengumpulan data itu dilakukan oleh guru selama proses pelaksanaan tindakan. Nah, jadi data dapat dikumpulkan dengan berbagai teknik ya. Jadi ada seperti observasi, ada juga yang wawancara, ada juga catatan harian, angket dan sebagainya. Nah, namun di sini salah satu teknik yang sangat menentukan dalam PTK itu yaitu dari teknik pengamatan atau observasi ya. Jadi dalam penelitian tindakan kelas ini biasanya pelaksanaan tindakan dan observasi berlangsung, yaitu simultan. Jadi secara sederhananya observasi itu berarti pengamatan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi observasi yang baik memiliki karakteristik yang harus diperhatikan. Nah, jadi dilihat dari cara melakukannya, bahwasanya observasi itu dapat dibedakan menjadi ada observasi terbuka ya, ada juga observasi tertutup, ada juga observasi terstruktur dan observasi sistematik. Nah, jadi penggunaan jenis observasi ini
disesuaikan dengan jenis data yang ingin dikumpulkan oleh guru sebagai peneliti. Nah, terus dalam PTK atau dalam penelitian tindakan kelas ini, jadi observasi bertujuan untuk memantau proses dan dampak dari perbaikan yang direncanakan. Nah, jadi adapun langkah yang ditempuh ya dalam melakukan observasi itu ada 3 tahap ya. Yaitu yang pertama ada tahap pertemuan pendahuluan yang bertujuan untuk menyepakati berbagai hal yang berkaitan dengan pelajaran gitu yang akan diamati dan observasi yang akan dilakukan. Nah, terus yang kedua ada juga pelaksanaan observasinya itu yang dilakukan dengan secara merekam ya ataupun menginterpretasikan data itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, terus ada juga yang ketiga yaitu diskusi. Jadi diskusi balikan di mana guru dan pengamat berbagi informasi. Tuh. Serta menginterpretasikan informasi tersebut. Nah, terus yang selanjutnya yang kedua ada analisis data dan refleksi. Nah, yang pertama analisis data ya dari. Nah, analisis data ini yaitu proses menyeleksi ataupun memfokuskan atau menyederhanakan ataupun mengorganisasikan data secara urut atau sistematis. Jadi untuk menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan penelitian tindakan kelas. Nah, jadi data tersebut juga dapat ditampilkan dalam bentuk narasi ya dari analisis data ini. Adapun tabel ataupun grafik ya serta menyimpulkan dalam bentuk pernyataannya. Nah, terus ada juga refleksi. Nah, kalau refleksi ini dalam penelitian tindakan kelas, jadi refleksi itu merupakan upaya ya, untuk mengkaji apa yang telah terjadi gitu. Jadi apa yang tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan ataupun belum dituntaskan itu melalui tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan hasil refleksi, jadi si guru itu melakukan perencanaan tindak lanjut ya, yang dapat itu berupa atau disebut dengan revisi. Jadi dari rencana lama ataupun bahkan membuat perencanaan tindakan yang baru. Jadi dengan kata lain, refleksi itu merupakan pengkajian terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan gitu. Tujuan sementara dan juga untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka mencapai tujuan akhir penelitian, yaitu dinamakan dengan refleksi. Selanjutnya ada yang ketiga itu perencanaan tindak lanjut ya. Nah, jadi dari hasil analisis dan refleksi ya yang akan menemukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan itu telah dapat mengatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini atau belum misalkan. Nah, jika ternyata tindakan perbaikan belum berhasil ya untuk menyelesaikan masalah ya, maka dari hasil analisis data dan refleksi ini digunakan untuk merencanakan kembali dari tindakan perbaikan tersebut. Jadi bahkan bila perlu dibuat rencana baru. Nah, mungkin untuk pemaparan yang saya paparkan cukup sekian, dan mohon maaf sebelumnya bila ada kekurangan dan kesalahan dari pemaparan materi kami ya, mohon maaf dan mudah-mudahan dapat dimengerti dan bisa diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, mungkin cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.